bertanya, bolehkah secara aturan agama syariat Islam kita berpegang pada beberapa madhab tanpa sengaja? Teman-teman sekalian, begini. Madhab, saya pernah terangkan, beda dengan manhaj. Manhaj itu jalan yang lurus yang mengantarkan kita pada dalil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Jalannya. Sedangkan dari jalan itu nanti ada yang satu cara, yang tadi saya sampaikan, ada beragam cara. Sepanjang semua dari Nabi itu manhajnya sama. Kalau yang dari Nabi itu ada keberagaman, kita kan harus pilih. Gak mungkin semua-muanya kita kemudian terapkan dalam kehidupan ibadah kita. Tadi bismillah ada 4 cara. Antum kan gak mungkin 4-4-nya diterapkan dalam sholat. Begitu mau sholat sebutkan ke-4-4-nya. Pak, saya aja yang imam deh. Ini kurang nyunah nih imamnya. Masya Allah. Kan bismillah ada 4 dari Nabi. Saya akan bacakan sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Jadi imam dia maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Masya Allah, gak bisa. Antum mesti bacakan salah satu dari 4 itu. Ketika antum pilih salah satunya, maka pilihan antum disebut dalam bahasa Arab dengan madhaba ilaihi, yang cenderung saya pilih. Madhaba ilaihi disingkatlah oleh orang Arab dengan madhab. Madhab, pilihan yang cenderung saya pilih. Jadi bermadhab itu artinya memilih satu pilihan yang memang saya harus terapkan. Ini keniscayaan, gak mungkin orang Islam tidak bermadhab. Mustahil. Madhab itu mengambil yang kita pilih. Cuman pilihan mana yang diambil itu kembali kemudian kepada pengetahuan kita. Lihat siapa yang menyampaikan pada kita, thiqah atau tidak, ulama mana, sumbernya tersambung pada Nabi atau tidak. Maka dari situlah kemudian kita dapatkan. Dari mana menelusurinya? Ulama membuka jalan. Kita tidak mungkin bertemu dengan sahabat karena kita bukan zamannya. Tabi'in bukan zamannya. Apalagi ke Nabi SAW. Saya ingin langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana antum langsung? Mimpi ketemu Nabi aja nggak pernah. Apalagi ingin mengambil langsung dari sunnah. Antum harus kembali kepada buku. Siapa yang menulis buku itu? Para ulama. Dari mana ulama mendapatkan? Dihimpun dari generasi sebelumnya, salafus saleh. Generasi sebelumnya disebut dengan salaf. Salafi yang baik disebut dengan saleh. Ulama salafus saleh yang menghimpun kitab-kitab pelajaran yang dituliskan, yang sumbernya nanti sampai ke kita sekarang. Untuk menghimpun pelajaran masa lalu ada 4 bintangnya. 1, Imam Abu Hanifah. 2, Imam Malik. 3, Imam Asy-Syafi'i. 4, Imam Ahmad. Kita tidak menepikan ada imam-imam yang lainnya, tapi 4 ini yang paling dikenal. Maka dihimpun oleh mereka di kitab mereka. Dihadirkan semuanya tuntunannya, ada semua di situ. Dan mereka pun harus memilih salah satu. Gak mungkin Imam Syafi'i tahu dijaharkan, tahu disirkan, tahu tidak dibaca sama sekali, tahu dibaca pertama selanjutnya tidak. Tapi kan gak mungkin Imam Syafi'i mempraktikkan ke-4-4-nya. Beliau pilih dijaharkan, maka ketika memilih dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memilih disirkan, maka dikenal dengan mazhab Hambali. Teman-teman, pelajaran kita sekarang itu semua referensinya pada umumnya mengambil merujuk kembali ke 4 imam ini dengan karyanya. Karya itulah yang menghimpun pendapat ulama sebelumnya sampai ke Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Maka kalau antum mengambil referensi dari Imam Asy-Syafi'i, maka dikenallah orang ini dengan bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bukan ikut kelompok Imam Syafi'i, bukan. Maksudnya mengambil dari Nabi lewat jalur Imam Asy-Syafi'i. Ngambil dari Imam Malik, jalur Imam Malik bin Anas. Dari Imam Abu Hanifah ngambil, disebut dengan Hanafi. Dari Imam Ahmad disebut dengan Hambali. Jadi semua orang Islam mesti mengambil lewat jalur mazhab untuk menemukan satu manhaj kembali kepada Nabi SAW. Mustahil ngambil sendiri, pasti lewat situ. Ya, Imam Syekh Al-Albani misalnya ngambil lewat jalur Hambali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngambil dari Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngambil dari Hambali. Syekh Ar-Rafi'i ngambil dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Syekh Abu Wahbah Az-Zuhaili dari Asy-Syafi'i. Dari situ. Misal siapa lagi? Suhnun, Imam Suhnun dari jalur siapa? Imam Malik. Ya, Syekh Ar-Rabiti dari jalur Imam Malik. Ya, Syekh Ad-Dahlawi dari jalur Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf Muhammad dari jalur Imam Abu Hanifah. Semuanya kembali pada Nabi SAW. Jadi kalau antum misalnya ingin mengambil dari salah satu pendapat imam mazhab, itu diartikan bukan jadi kelompok bagian darinya. Itu diartikan mengambil referensi yang bersumber dari Nabi lewat jalur itu. Paham sampai sini? Karena antum lihat, oh saya nggak mau ngambil dari 4 mazhab itu. Saya ngambil guru saya juga. Guru antum pun ngambil dari situ juga. Ayo, siapa gurunya antum sebutkan? Yang guru-guru sekarang dari situ juga. Ustadz-ustadz sekarang dari situ juga. Ya, Ustadz Abdul Somad, Syafi'i. Ustadz Firanda, Hambali. Ya, Ustadz Khalid Basalamah dari Hambali juga. Ngambilnya referensinya. Ya, kalau ngambil dari yang lain juga, ujungnya ke situ juga. Silahkan cek. Ustadz Syafiq ngambil dari Hambali juga. Silahkan. Ustadz Abdul Qadir Jawas dari Hambali juga. Ustaz Abdul Hakim Abdad dari Hambali juga, ujungnya ke situ juga. Terus antum mengatakan jangan mengambil dari mazhab, guru antum sendiri ngambil dari mazhab. Kalau antum menepikan mazhab berarti antum bikin mazhab sendiri. Wah, silakan mazhab Adi Hidayat dikenal dengan Hidayati. Gak bisa. Gak bisa. Saya pun ngambil dari situ. Ya, saya termasuk yang terbuka. Kalau ada kebaikan ambil. Ah, sudah ya.
bukan zamannya kita berselisih pada yang seperti itu. Mungkin karena belum tahu saja. Makanya kalau belum tahu, belajar untuk tahu, jangan ribut. Ribut tuh nggak ada gunanya. Banyak ustadz-ustadz yang baik, saya sering tegaskan, saya di Surabaya tegaskan, ada yang baik ambil ilmunya. Saya sering katakan, sekalipun yang pernah menahdir, saya menahdir karena belum tahu, kata belum kenal, belum ketemu, belum ngobrol. Kalau sudah ketemu, sudah tahu, mungkin gak akan seperti itu. Ya kita, sederhana saja teman-teman sekalian, ada kebaikan, antum ambil, tidak ada tinggalkan. Siapapun itu sudah, kalau nggak cocok, nggak usah diambil. Ini yang paling aneh begini, sudah nggak cocok, diikutin. Setelah diikutin, dicela. Yuk. Jangan ambil pendapat Ustadz Adi Hidayat, Qadariyah, tapi ngikutin juga. Begitu diikutin, Qadariyah. Diikutin, tuh katanya Qadariyah, kok diikutin juga? Kan aneh. Sudah salah, sudah menuduh, sudah keliru, sudah ngajak berselisih, itu fatal akibatnya. Ingat, seseorang yang menuduh dengan tuduhan akidah dan tidak tepat, maka tuduhan itu akan mencari pemiliknya. Ke langit tidak ditemukan, ke bumi tidak ada, akan kembali pada pemiliknya. Saya bukan Qadariyah, dan saya sudah tegaskan itu. Anda tetap menuduh saya, maka tuduhan itu kembali kepada Anda. Ingat baik-baik itu ya. Maka ingat baik-baik, jangan pernah menuduh siapapun dengan tuduhan yang tidak benar, tidak ada nilai pengetahuan. Karena setiap tuduhan apapun akan kembali kepada pemiliknya ketika dia tidak menemukan kalimat itu. Dan gak ada kerjaan sekarang berselisih, sudah tinggalkan, itu gak penting. Sudah tidak ada, gak sepakat, tinggalkan. Sepakat, kita ambil. Paham sampai sini? Alhamdulillah, dan hidup kita tenang. Ya, cukup dulu ya. Alhamdulillah.